Kampringers, saya Joni Kampring. Nah, Anda sekarang berada di channel baru saya, Joni Kampring. Sekarang saya berada di Soreang, Kabupaten Bandung, untuk mewawancara seorang rekan saya yang adalah seorang sutradara, aktor tubuh, dan juga pengamat seni. Karena beliau juga menulis banyak tentang kesenian, dan juga ada beberapa videonya, banyak videonya juga ada di Instagram, ada di channel YouTube-nya. Nah, siapa dia? Dia adalah Muhammad Wail Irsyad. Oke, Bang Kampring. Sehat, Il? Alhamdulillah. Kesibukan masih sama? Masih bikin program tubuh? Masih melakukan eksploitasi dan eksplorasi tubuh? Masih dua-duanya. Oh, jadi dua-duanya dilakukan ya? Mengeksploitasi diri maksudnya. Oh, eksploitasi diri. Sendiri nggak berani, kalau ke orang lain takut kena pasal. Apa itu? Human trafficking. Oh, iya. Organ tubuh manusia ya? Juga pelecehan mungkin ya? Ya, saya takut. Ya, kecuali ada orang yang gabung, itu bukan karena dipaksa saya, karena dia punya kesadaran untuk mengeksplorasi diri, untuk selalu tumbuh dalam konteks kreativitas. Oke, nah ini menarik. Ini yang ingin saya bicarakan. Konteks yang terakhir disebutkan oleh Wail, konteks kreativitas. Ya. Kira-kira menurut Wail apa sih itu sebetulnya? Kalau kita berangkat dari kata kreativitas gitu ya, create itu artinya menciptakan, ditambahin imbuhan iv itu artinya kata sifat. Sifatnya menciptakan kan gitu ya, sederhananya begitu. Tapi konteks lebih lanjutnya secara pengertian apa sih kira-kira kreativitas? Ya, kita tidak sedang membiarkan potensi di dalam diri ini diam. Tidak, kita tidak bisa membiarkan apa yang ada di dalam diri ini tidak tumbuh. Jadi kreativitas itu harus tumbuh. Kita punya kesadaran untuk selalu tumbuh, baru menciptakan yang baru, selalu tumbuh, berkembang. Itu ya pendapatku, tapi juga menurut Pak Yakob itu ya, Prof. Yakob itu ya, kreativitas itu energi yang selalu tumbuh, energi yang selalu hidup, berkembang. Menurut Profesor Yakob Sumarjo ya. Yakob. Lebih jauhnya kira-kira apa saja sih perangkat yang harus banyak, misalnya orang-orang yang ingin membuat kerja kreatif ya, kira-kira perangkat apa yang mereka butuhkan harusnya untuk bekerja kreatif itu? Ya, perangkat yang ada di dalam diri kita itu yang utama ya, tubuh, pikiran, dan perasaan. Tubuh, pikiran, perasaan. Oke. Tubuh, pikiran, dan perasaan itu adalah perangkat utama untuk kita masuk ke ranah kreativitas. Ya. Bahwa kita sedang menyadari bahwa kita punya potensi mencipta karena kita sedang berada pada dunia yang selalu tumbuh, tidak stagnan. Nah, itu perangkat. Kemudian ketika bersinggungan dengan sesuatu di luar diri kita, itu juga menjadi perangkat tambahan. Karena kita tidak bisa bertumpu hanya pada diri, tetapi juga kita harus melibatkan sesuatu di luar diri. Sehingga ada saling timbal balik, sesuatu yang di luar dan di dalam itu sudah dua-duanya secara otomatis memberi kontribusi atas terjadinya proses kreatif. Oke. Nah, tujuan eksploitasi tubuh tadi, eksplorasi tubuh tadi apa sih sebetulnya tujuannya? Kenapa orang cenderung mengeksploitasi tubuhnya, mengeksplorasi tubuhnya? Tidak semua orang mungkin punya kesadaran mengeksplorasi atau mengeksploitasi. Nah, ini yang menarik. Justru ketika kita punya kesadaran untuk mengeksploitasi diri, tubuh kita, ini sehingga makna eksploitasi itu berubah menjadi eksplorasi. Maksudnya itu karena kesadaran. Karena konteks eksploitasi itu jelek ya biasanya, konotasinya jelek ya. Itu biasanya justru berefek tidak baik. Iya kan? Tapi ketika dikonstruksi oleh diri sebagai sebuah kesadaran, maka dia berubah maknanya menjadi eksplorasi ya,
tindakan dengan penuh kesadaran lahir dan batin. Mencari kemungkinan-kemungkinan Kenapa harus selalu dilakukan? Ya agar selalu tumbuh, agar selalu berkembang, selalu ada perubahan-perubahan di dalam diri kita. Ya, karena seni itu prinsipnya itu menciptakan perubahan-perubahan. Oke, ya sudah. Jadi dalam konteks eksplorasi tubuh itu adalah usaha juga untuk mengenali tubuh sendiri ya sebetulnya ya. Tubuh diri dan tubuh orang lain. Termasuk juga mencari kemungkinan-kemungkinan sejauh mana tubuh ini ternyata punya potensi, kan begitu ya? Ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya, sudah berapa lama sih Wail menggeluti dunia teater tubuh, dan apa itu teater tubuh sebetulnya? Teater tubuh, murni teater tubuh tanpa kata, aku bermula itu 2011 kesini ya, setelah selesai kuliah. Walaupun beberapa kali masih tetap melakukan teater yang butuh kata di dalamnya. Untuk apa? Untuk mempererat, memperkuat struktur konsep yang ada di dalam gerakan teater tubuh ini. Kita tidak semena-mena langsung melompat kepada teater tubuh, karena justru menurutku ini ya, itu akan kehilangan satu esensi yang konstruktif gitu. Bagaimana seni teater ini diciptakan gitu. Jadi 2011-12 itu aku intens di teater tubuh. Sebelumnya ya enggak, masih ada kata-kata, terutama karena tuntutan akademis, juga tuntutan kebutuhan penciptaan teater itu sendiri. Kalau begitu apa itu teater tubuh? Ya, teater tubuh ini sebenarnya tidak berbeda dengan teater yang lainnya. Dia punya nama teater tubuh karena sini ya, setelah teater modern mulai melesat melaju ya, kemudian dia memecah diri menjadi teater tubuh karena dia sudah masuk pada konteks teater kontemporer ya. Artinya ya itu juga tidak bisa lepas dari modernitas, perkembangan modern. Teater tubuh ya teater yang menggunakan perangkat tubuh sebagai bahasa. Nah, tetapi juga teater kata-kata, ini problem. Ini teater kata-kata juga menggunakan perangkat tubuh sebagai bahasa, ya kan? Ya. Nah, cuman kemudian seperti teater realisme, teater yang menggunakan naskah itu cenderung cenderung fokus titik poinnya itu ada pada kata yang yang diciptakan sebagai sebuah upaya untuk menyampaikan pesan. Jadi bahasa kata. Tapi teater tubuh ya tidak lagi, meskipun sah juga jika teater tubuh tiba-tiba ada kata di dalamnya. Ini hanya sekedar penamaan saja. Bagiku ya semua teater menggunakan perangkat tubuh sebagai salah satu perangkat utama. Teater tubuh yang spesifik ya dia cenderung tidak menggunakan kata sebagai bahasa ya, dia meninggalkan kata-kata itu, dia kembali kepada bahasa tubuh. Biasa menyaksikan pertunjukan teater tubuh biasanya pasti akan lebih cenderung drama gitu ya. Yang ditonton itu drama. Nah, kira-kira bagaimana sih cara orang-orang yang terbiasa menonton drama atau mungkin yang belum terbiasa menonton pertunjukan teater itu bisa menikmati gitu ya? Dari mana mereka bisa menikmati teater tubuh ini? Ya sederhana sih, sebenarnya kita bisa kembali.